salah satu gangguan seperti ini. Pegang. Tenang. Allah Akbar. Cuma ada bibirnya aja yang gede gitu. Pas nggak tahu waktu itu saya kesadar, terus menghajar katanya kerutan tujuh gitu. Jangan buat, topang buat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini saya dibantu oleh kakak kelas saya yang bernama Ustadz Azimam. Tentunya seorang peruqyah yang membacakan ruqyah dengan Al-Quranul Karim harus betul bacaannya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Nah, Ustadz Zimam ini adalah seorang qori sekaligus pesilat yang kemampuannya insya Allah tidak diragukan lagi. Karena saya tahu ketika dulu di Gontor, Ustadz Zimam adalah duta untuk mewakili pondok dalam ajang pencaksilat. Dari apa yang kemarin Ustadz Zimam lakukan di Majalengka, itu Masya Allah, ada beberapa reaksi-reaksi yang mungkin terlihat unik tetapi syarat akan hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalengka merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang Allah berkahi dengan berbagai karunia yang berlimpah. Dataran sawah hijau terhampar luas, serta pemandangan alam yang menyejukkan siapapun yang memandangnya, tentu merupakan kekayaan yang Allah berikan kepada masyarakat Majalengka. Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada masyarakat Majalengka untuk semakin dekat dengannya melalui sunnah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ruqyah syar'iyah. Tim Ruqyah Trans 7 bersama Ustadz Azimam Aulia Ar-Rahman atau yang dikenal dengan Ustadz Azimam mengadakan pelatihan ruqyah di Masjid Al-Hidayah, Raja Galuh, Majalengka, Jawa Barat. Saat berlangsungnya proses pertaubatan atau yang dikenal dengan tazkiyatun nufus sebagai proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta, para jamaah tak kuasa menahan tangis dan memohon ampunan atas segala dosa dan segala yang selama ini mereka perbuat. Dengan melakukan taubat, setiap umat Nabi Muhammad SAW akan merasa lebih dekat dengan Zat yang Maha Kuasa, sehingga setiap doa dan harapan yang mereka panjatkan untuk kesembuhan dan bebas dari berbagai macam gangguan dapat dikabulkan. Namun, bangsa jin yang zolim sebagai bala tentara iblis laknatullah tidak tinggal diam atas pertobatan mereka yang hadir di pelatihan ini.
mereka tidak mau kehilangan pengaruh, menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa peserta dari kalangan wanita tak kuasa menahan perlawanan dari bangsa jin, sehingga mereka dengan mudahnya dikuasai oleh jin zolim untuk menyerang para peruqyah, terutama Ustadz Az-Zimam. Salah satu peserta yang mengalami gangguan adalah Wiwin. Dia tak kuasa untuk melawan gejolak bangsa jin yang memberontak, sehingga tubuhnya dikuasai oleh jin zolim. Harus mati. Apa sebabnya? Dia udah jahat. Nyata siapa? Apa urusan kamu? Kamu yang bukan urusan saya. Apa urusan kamu menjadi orang apa? Silakan keluar. Jangan mau ditipu oleh dukun-dukun. Ya, jangan mau ditipu. Selain melawan Ustadz Az-Zimam, ia pun berusaha untuk menghentikan pelatihan dengan melakukan gerakan-gerakan seperti ular. Sebenarnya itu salah satu jelmaan mereka ya. Mereka itu kan tidak bisa merubah dirinya sebenarnya. Tetapi Allah allamahu ya, mengajarkan mereka untuk merubah diri mereka dengan menggunakan kalimat-kalimat atau mantra-mantra, jampi-jampi ya. Ataupun menggunakan jurus-jurus, gerakan-gerakan tertentu sehingga mereka diizinkan oleh Allah untuk menjelma menjadi apa yang Allah kehendaki. Ustadz Az-Zimam pun langsung mencoba untuk menangani Wiwin dengan membacakan doa-doa ruqyah, sembari meminta mahramnya untuk menyentuh bagian perut. Karena gangguan semacam ini biasanya bersumber pada makanan yang telah diberikan sihir oleh orang lain. Ini bukan dukun-dukun yang nyuruh kamu. Ayo. Pegang. Tenang. Allahu Akbar. Saat Ustadz Az-Zimam sedang menangani Wiwin, tiba-tiba ada wanita lain langsung berlari dari deretan jamaah ke tengah-tengah masjid. Sambil meluapkan emosinya, ia memukul salah seorang tim Ruqyah Trans 7. Seakan-akan dirinya lah yang membuatnya terpancing emosi dan menghalangi jin dalam tubuh wanita bernama Yana ini untuk keluar. Apa ya, macam apa ya, orang yang tinggi besar gitu ya, berbulu tapi nggak ada matanya gitu, cuma ada bibirnya aja yang gede gitu. Pas nggak tahu waktu itu saya kesadar, terus menghajar katanya kerutan 7 gitu. Ternyata selama ini Yana merasakan gangguan yang mengakibatkan seakan-akan dirinya diawasi oleh makhluk gaib dalam setiap aktivitasnya. Sekali lagi, semuanya wajib sadar, jaga dirinya. Rasa nyeri di dada dan punggung sering menyerangnya. Bahkan mimpi-mimpi buruk selalu menghinggapi tidurnya, seperti bertemu dengan binatang buas atau makhluk gaib lainnya. Akhirnya Yana dibantu oleh para roki lain yang khusus untuk menangani para peserta yang tiba-tiba berontak dan kehilangan kendali. Gak tahu kenapa tiba-tiba
tiba-tiba ibu ini menyerang saya. Katanya beliau ini merasa terhalangi jalannya. Jin dalam tubuh ibu ini merasa terhalangi jalannya. Padahal saya tidak melakukan apa-apa, di belakang sini saya hanya berdiri dan tiba-tiba beliau langsung menyerang saya. Kaget saya juga, ya Allah. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ayo. Selama ditangani para peruqyah, Yana terus melakukan perlawanan dan menolak untuk diruqyah. Ayo ibu sadarkan. Sebagai peruqyah, tentu menyadari jika seorang pasien yang mengamuk atau bahkan melawan bukanlah atas kehendak sang pasien, melainkan bangsa jin yang menolak untuk meninggalkan tubuh manusia. Penyebab gangguan yang selama ini menyerang Yana karena dahulu ia sering diajak oleh sang suami berkunjung ke dukun untuk meminta bantuan agar segala macam persoalan hidup dalam keluarganya dapat teratasi. Sebelumnya sih saya dulu kan sama suami sering diajak berdukun, cuma saya tuh nggak percaya sama gituan gitu ya. Cuman karena saya banyak masalah, jadi saya tuh banyak terbawa emosi gitu ya. Nanti kita ruqyah aja. Saudaranya. Suami. Yana ditangani oleh Ustadz Abdullah dan Ustadz Asep untuk menenangkan jin yang masih melawan dan menolak untuk keluar. Ustadz Azimam pun bisa kembali melanjutkan proses ruqyah terhadap Wiwin yang sempat terhenti. Jin dalam tubuh Wiwin selalu berusaha untuk menghentikan Ustadz Azimam dengan berbagai tipu daya untuk menghindari ayat-ayat Allah. Ayo, takut kepada Allah. Kamu tahu Islam? Kamu tahu Islam? Dengarkan. Yang mana Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Ya. Di dalam Islam kita diajarkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah wahda, satu saja. Tidak ada Tuhan selain Allah, masih tidak percaya? Dengarkan ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini, dengarkan ayat ini. Jangan lari dulu. Nah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'. Tadi jin ini melalui lisan ibu ini ya, teriak-teriak. Sesungguhnya jin ini tidak mau mendengarkan bacaan-bacaan yang kita bacakan. Ya, jadi dengan berteriak biasanya menangis atau lari sana ke sini atau mengamuk, itu sejatinya supaya kita berhenti untuk membacakannya dan dia tidak mendengarkan bacaan kita. Ya, jadi kita jangan sampai tertipu karena sesungguhnya mereka itu adalah licik, ya, licik sekali. Ya. Waliyadzubillah, kita pasti menang karena Allah Maha segalanya. Yakinkan itu. Meski mendapatkan penolakan dari jin dalam tubuh Wiwin, Ustadz Azimam terus berusaha untuk membuat jin dalam tubuhnya keluar. Mau kami mintakan untuk kamu supaya kamu dihancurkan oleh Allah. Kalau nggak mau segera keluar tanpa dipaksa ya. Apakah kamu mengira kamu itu diciptakan? Namun, para tentara iblis dari bangsa jin yang zolim tetap bersikukuh untuk bertahan dan tak mau kehilangan pengaruhnya untuk membebaskan Wiwin dari gangguan dan kehancuran di dalam hidupnya. Jin yang tetap membangkang merasa kedinginan karena efek dari kedahsyatan Al-Quran dan melemahkan jin-jin zolim yang ada dalam tubuh Wiwin. Qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun.
Rabbi Musa wa Harun. Ustadz Azimam pun melanjutkan pelatihan ruqyah massal dan membimbing para peserta ruqyah agar dapat meruqyah secara mandiri. Tiba-tiba, salah seorang peserta langsung bereaksi dan mencoba untuk melawan para peruqyah yang berada di sekitarnya untuk menghentikan pelatihan ruqyah syar'iyah. Dengan sigap, para peruqyah langsung mencoba untuk menenangkan Amin yang telah dikuasai oleh jin zolim. Awalnya saya sering puasa, terus saya ziarah ke makam sesepuh saya. Malamnya didatengin sama sesepuh, dikasih sesuatu. Setelah itu saya tidak menyadari, cuma beberapa tahun kemudian baru menyadari saya punya kekuatan harimau putih. Sadar Pak? Bapak namanya siapa? Pak Muhammad Amin. Ya, Pak Muhammad Amin. Saya panggil Pak Amin ya. Pak Amin sadar? Ya. Jin-jin yang ada di dalam Pak Amin silakan keluar sebelum kita mulai ruqyah. Sudah keluar sana. Ya, dengan izin Allah. Saat jin zalim menguasai tubuh seseorang, ia tak akan menyadari segala perbuatan yang ia lakukan karena jin telah menutup semua panca indera dan juga hati agar ia semakin menolak untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Pertama kita bisa bacakan ta'awudz, a'udzubillah, 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 bismillah, bismillah, bismillah. Tiupkan atau bacakan ayat suci Al-Quran, boleh langsung diletakkan ya. Boleh dari punggung ke atas. Kenapa sih di sini? Di sini ada jalur peredaran darah besar ya. Nah, jadi memudahkan. Ini bekam juga sangat membantu sebenarnya. Ya, dari sini digosok ke atas. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Allah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, Amin yang mengikuti pelatihan ruqyah syar'iyah dalam kesehariannya selalu mudah terpancing emosi dan kerap kali dirundung oleh kebencian dan amarah yang terkadang di luar kendali dirinya. Karena jin yang telah menyesatkan Amin semakin tak terkendali, dikhawatirkan akan merusak jalannya pelatihan, Ustadz Azimam pun meruqyah Amin sembari mempraktekkan cara-cara meruqyah yang tepat dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat berada di depan pun, jin zalim masih berusaha untuk menguasai Amin dan menolak untuk diruqyah. Jangan so kuat, Allah Maha kuat ya. Sadar Pak? Ya. Sadar ya. Tangannya di samping. Ustadz Azimam selalu berusaha untuk membuat sadar semua pasien agar doa-doa dan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan memberikan efek pada bangsa jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Keluar cepetan. Ayo. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayo. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi. Ayo. Allah, 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 Allahu Akbar. Ketika kita menangani pasien yang brutal atau yang kerasukan, pertama harus disadarkan. Yang kedua, jangan terus diruqyah, jangan capek ya.
istirahat dulu, santai dulu, ngobrol dulu ya. Azab zikir dulu ya Pak ya, sadar Pak ya. Ya tenang, kalau sudah ikhlas insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dirasa cukup kuat untuk melakukan rukyah kembali, Ustadz Azimam langsung berfokus untuk merukyah di sekitar punggung Amin dengan metode usapan sembari dibacakan ayat suci Al-Quran. Jin yang berada di area punggung digiring menuju ke arah pergelangan tangan, kemudian menuju ke jari agar semua jin yang masih berupaya untuk bersembunyi di dalam tubuh dapat dikeluarkan melalui jemari Amin. Meski sempat melakukan penolakan, namun keinginan Amin untuk sembuh dan hijrah ke jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla membuat bangsa jin tak kuasa untuk bertahan dalam tubuh Amin, sehingga dapat keluar melalui mulut. Baik, semuanya yuk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya. Ayo keluar. Tabiat bangsa jin yang keras kepala masih menyisakan rasa sakit di kepala dan dada Amin, sehingga ia kembali untuk dirukyah. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra. Ya. Sebagai penutup, Ustadz Azimam membacakan surat Al-Insyirah agar diberikan kemudahan dan kelapangan bagi Amin untuk mengeluarkan jin-jin yang tetap menolak untuk keluar. Ya. Ya, naik. Ya. Dan alhamdulillah, Amin pun berhasil mengeluarkan jin-jin zalim dari dalam tubuhnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lewat tangan sana. Allah, 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 Allah. Turun. Allah. Ayo. Ayo, ayo. Hei, turun. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hati lebih tenang, pandangan mata juga lebih ini, badan ringan. Kalau sebelumnya sih berat, kayak gimana lah, kayak punya kodam gitu. Jadi nggak ini, sekarang alhamdulillah seperti manusia biasa, ringan, enteng.